Halo Sobat Investor, ketegangan geopolitik tengah menjadi sorotan dunia internasional setelah Amerika Serikat melakukan operasi penangkapan terhadap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Aksi ini memicu kekhawatiran di pasar global, termasuk dampaknya terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Namun, menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dampak konflik ini terhadap ekonomi Indonesia sangat terbatas, terutama di pasar keuangan. Bahkan pasar saham Indonesia atau IHSG justru mencatat kenaikan pasca kabar tersebut. Artinya, belum ada dampak besar yang akan terjadi dari konflik ini. Selain itu, nilai tukar rupiah juga diproyeksikan tetap positif dan berpotensi mengalami penguatan. Purbaya menjelaskan bahwa penguatan rupiah terjadi karena Indonesia merupakan net importir minyak, sehingga turunnya harga minyak dunia akan menurunkan biaya impor energi dan mendukung posisi rupiah di pasar falas. Ia menambahkan bahwa jika ada dampak dari ketegangan di Venezuela, hal yang paling terasa adalah pergerakan harga minyak. Banyak pihak sempat khawatir suplai minyak global akan terganggu akibat penangkapan Presiden Maduro. Tetapi Purbaya menyatakan bahwa kekhawatiran tersebut dapat dibantahkan karena Venezuela hanya sedikit memproduksi minyak dalam beberapa tahun terakhir. Sementara Amerika Serikat telah menambah pasokan melalui pengeboran di Alaska sehingga pasokan global tetap terjaga. Dengan kondisi ini, pasar saham Indonesia tetap stabil dan investor domestik maupun asing masih menaruh kepercayaan kepada fundamental ekonomi nasional. Sektor-sektor yang sensitif terhadap harga minyak dan energi tetap dipantau. Namun, kondisi makroekonomi Indonesia yang solid membuat dampak konflik Venezuela relatif minimal. Beralih ke ekonomi domestik, Bank Indonesia memproyeksikan inflasi 2026 terkendali di kisaran 2,5 +-1%. Inflasi IHK Desember 2025 meningkat 0,17% secara month-to-month, terutama dipengaruhi volatile food and administrative prices. Sementara inflasi inti stabil 0,2% secara month-to-month. Inflasi volatile food secara month-to-month naik 2,74% dipengaruhi cabai rawit, daging ayam, dan bawang merah. Sementara inflasi administrative prices naik 0,37% secara month-to-month, terutama disebabkan harga bensin dan tarif angkutan. Secara year-on-year, inflasi IHK 2025 terjaga dalam sasaran. Inflasi inti 2,38%, volatile food 6,21%, dan administrative prices 1,93% secara year-on-year. Hal ini menunjukkan ekonomi Indonesia memiliki daya tahan kuat terhadap gejolak global. Nah, Sobat Investor, itulah rangkuman informasi terkini mengenai IHSG, rupiah, dan proyeksi inflasi 2026. Tetap bersama kami untuk informasi dan pembaharuan selanjutnya.